Oh my God. Huh. Robert Downey Jr. Oh my God, guys, hari ini video ini kita fokuskan saja dengan berita dari Robert Downey Jr. jadi Dr. Doom. Dr. Doom adalah villain paling fenomenal, paling kuat yang ada di Marvel Universe saat ini. Dia itu paling identik, dan sekarang yang memerankannya adalah Robert Downey Jr. yang kita tahu sendiri udah jadi Iron Man. Pasti banyak sekali teman-teman yang kaget, kok dia bisa balik lagi ke MCU bukan sebagai Iron Man tapi justru jadi Dr. Van Doom. Nah, kita tahu sendiri bahwa Dr. Van Doom ini adalah cikal bakal kenapa Kang bisa melakukan perjalanan waktu, bisa mencuri banyak teknologi, bisa menguasai multiverse, itu gara-gara Dr. Doom. Jadi sekarang kita tahu bahwa rencana final dari Marvel Disney adalah memunculkan Dr. Doom, bukan Cillian Murphy seperti yang kita idam-idamkan, bukan aktor-aktor lainnya, justru mereka membuat konsep what if gitu ya. Kayaknya Dr. Doom satu ini berasal dari salah satu alternative universe yang tiba-tiba keluar dari jalurnya, keluar dari Secret Timeline, menguasai multiverse di atas Kang the Conqueror. Nah, fix bahwa sekarang Avengers Kang Dynasty diubah judulnya menjadi Kang Doomsday. Ngomongin soal Doomsday, gue jadi ingat di komik dari Marvel, ada namanya komik Amalgam Universe. Itu adalah crossover antara DC Universe dan juga Marvel Universe. Mereka bersatu membentuk dunia baru yang namanya Amalgam Universe. Ada karakter juga yang namanya adalah Doomsday. Doomsday ini adalah penggabungan antara Dr. Van Doom, Dr. Doom, bergabung dengan karakter Doomsday versi DC, jadilah namanya Dr. Doomsday. Nah, apakah ke depan bakal terjadi crossover itu? Meskipun memang baru-baru ini Kevin Feige dikatakan, apakah mungkin terjadinya crossover antara DC dan juga Marvel? Dia bilang, gue nggak berani bilang nggak ya. Sesuatu pasti mungkin terjadi dan suatu saat mungkin bisa terjadi. Ya, kita lihat aja, apalagi James Gunn, Kevin Feige udah sama-sama, bahkan Kevin Feige ikut syuting, ngelihat proses syuting dari Superman. Kita lihat aja gimana itu. Tapi sekarang nggak usah jauh-jauh dulu ngomongin crossover. Kita ngomongin dulu penyelaman MCU dulu gitu. Kita tahu sendiri bahwa setelah Endgame, orang tuh gatel, nggak ada yang bener-bener greget gitu ya. No Way Home lumayan greget, tapi ya fan service kan ujung-ujungnya. Tapi bener-bener di sini banyak yang bilang bahwa Marvel is dying, Marvel udah hancur. Ini adalah awal kehancuran Marvel. Itu anjing, gue lagi inget banget itu. Awal kehancuran Marvel. Kurang lebihnya memang kita agak stuck lah ya. Mungkin karena memang efek dari COVID-19 dan juga menurunnya kualitas penulisan cerita dari MCU sehingga membuat kita jenuh gitu ya. Kita nggak mau yang disuguhkan fan service mulu. Beda lagi kalau fan service-nya kayak Deadpool and Wolverine kemarin, itu berkualitas untuk anak-anak 2000-an. Oh my god gitu ya. Nah, tapi di sini setelah kasus dari Jonathan Majors yang tiba-tiba saja bikin onar di luar layar gitu ya, yang membuat Marvel ini berkomitmen untuk mengganti cerita multiverse saga mereka yang tadinya big villain-nya adalah Kang the Conqueror, ya sekarang akhirnya Disney, Marvel rapat habis-habisan memutuskan akhirnya Dr. Doom lah yang dinaikkan jadi main villain dari multiverse saga ini. Buat teman-teman yang bilang, bang, gue nggak terima Iron Man gue kok tiba-tiba jadi super villain. Dari superhero jadi super villain, gue nggak terima, blast gitu. Sabar, kayaknya Marvel sedang improvisasi dengan cerita-cerita yang ada di komik dan juga live action. Semuanya itu nggak bisa harus tertuju seperti yang dalam komiknya. Kita tahu sendiri bahwa Dr. Doom adalah salah satu, bahkan satu-satunya villain terkuat di Marvel Universe karena dia bisa menguasai Battle World. Di akhir dari Secret Wars nanti, gue nggak tahu ya spoiler apa enggak, nanti di ujung-ujungnya gitu tetap nantinya dia bakal menjadi God Emperor Doom. Kita akan lihat gimana kuatnya ini, tapi nggak perlu sejauh-jauh itu dulu. Intinya adalah penunjukan dari Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom ada sangkut pautnya dengan Iron Man. Ada di salah satu komik Marvel, namanya adalah Infamous Iron Man. Di satu titik pernah Dr. Doom ini karena udah banyak banget buat kesalahan, dia balik lagi, melihat Iron Man ini menghilang, dia mengambil armor ataupun suit dari Iron Man, menggantikan Tony Stark sebagai Iron Man, tapi dibalik itu semua itu adalah Dr. Doom. Jadi dia menjadi penerus dari Iron Man selanjutnya. Gue nggak tahu gimana nantinya di versi Cinematic Universe, apakah kayak gitu juga setelah Iron Man meninggal, tiba-tiba Dr. Doom yang entah dari Secret Timeline, entah di luar dari multiverse, ngelihat
gue terlalu banyak buat salah, apa gue jadi superhero aja gitu ya. Nah, mungkin apa yang terjadi di Infinity Saga justru itu terjadi di masa depan, dan ini balik lagi ke masa lalu. Karena gue berpikir bahwa Fantastic Four endingnya di latarnya di tahun 60-an gitu ya. Kemudian juga Blade mungkin di tahun sebelumnya, Eternals jauh balik lagi. Apakah mungkin prime time-nya itu benar-benar terjadi di masa depan, justru terjadi di Avengers Endgame gitu. Kalau kita lihat bagaimana kenapa Robert Downey Jr. ditunjuk menjadi Dr. Von Doom di balik semua itu. Tapi balik lagi, solusi paling tepatnya menurut gue sama seperti apa dilakukan di Deadpool and Wolverine, di mana Johnny Storm atau Human Torch balik lagi yang diperankan oleh Chris Evans. Dan ini kan dibuat bahwa dia ini berasal dari universe yang berbeda, alternatif universe. Bisa jadi Dr. Doom ini adalah what if kalau Tony Stark di salah satu universe justru menjadi Dr. Doom karena terlalu ambisius, terlalu ilmuannya, terlalu kekuasaan, terlalu besar, serakah, yang akhirnya membuat dia bisa menemukan sesuatu yang di atas nalar manusia. Salah satunya adalah mesin perjalanan waktu. Dari mesin tersebut, dia juga membentuk armornya sendiri. Apalagi kan emaknya si Dr. Doom itu kan ada ilmu-ilmu sihir. Jadi penggabungan antara teknologi dan juga sihir. Iron Man di satu universe ini itu luar biasa kuatnya yang membuat dia menjadi Dr. Doom, dan dialah aktor intelektual selama ini apa yang dilakukan oleh Kang the Conqueror. Karena memang di dalam komiknya cikal bakal Kang the Conqueror menguasai multiverse itu memang setelah dia menemukan mesin waktu milik Dr. Doom. Kalau nggak ada mesin waktu milik Dr. Doom, nggak akan ada yang namanya multiverse saga, nggak akan ada yang namanya Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Jadi dengan TVA yang sudah memburu Kang the Conqueror dicabut satu-satu di setiap universe, sekarang udah hilang, Kang the Conqueror-nya udah nggak ada. Akhirnya yang tersisa tinggal Dr. Doom. Jadi Dr. Doom akan mengambil alih, turun tahta, turun ke lapangan. Gue yang bakal mengambil multiverse. Oh my god, sekeren itu guys. Tapi nggak usah jauh-jauh dulu. Gue berharap bahwa Avengers Doomsday setidaknya di paruh awal film akan menceritakan bagaimana origin story dari Dr. Doom versi Marvel Cinematic Universe. Kalau di versi komik, dia ini kan dari Latveria, di mana dia itu meskipun jahat, tapi masyarakat Latveria sangat cinta dengan karakter Dr. Doom karena dia menyelamatkan bangsanya dari kelaparan, dari kekuasaan-kekuasaan yang politik-politik jahat. Jadi akhirnya Dr. Doom dengan caranya sendiri menjadi anti-hero-nya sendiri. Jadi gue berasa bahwa di Avengers Doomsday akan dibuat seolah-olah Dr. Doom versi Robert Downey Jr. ini akan menjadi anti-hero. Barulah nanti di Avengers Secret Wars, boom, dia akan mengambil kekuatan dari Beyonder, jadi God Emperor Doom, dan akhirnya dia akan menjadi layak kayak dewa sesungguhnya. Dan kita akan lihat bagaimana campur tangan dari Loki, bagaimana campur tangan dari para Avengers untuk mencabut kembali kekuatan dari God Emperor Doom ini guys, karena terlalu OP. Tapi lagi-lagi Dr. Doom ini memang di awal-awal Avengers Doomsday gue yakin bahwa dia akan dibuat kita simpatik dengan karakter ini, kita suka dengan karakter ini, seolah-olah dia jadi kayak anti-hero, tapi tiba-tiba nanti dia berkhianat di Avengers Secret Wars, dan tiba-tiba dia akan berhadapan dengan Fantastic Four. Karena dalam komiknya, Dr. Doom itu selalu menjadi rival dari Mr. Fantastic, bahkan sejak mereka kuliah, mereka ini selalu saingan untuk menjadi yang terbaik, sehingga di satu titik, Dr. Von Doom ini kayak melenceng, dan akhirnya membuat mereka berpisah. Entah bagaimana di akhir cerita nanti di Secret Wars, kita membayangkan gimana Mr. Fantastic akan melawan God Emperor Doom. Karena memang sekuat-kuatnya Dr. Doom di dalam komiknya, dia ini tetap punya ambisi yang luar biasa yang membuatnya terjerumus. Akhirnya dia kalah dan kekuatannya disedot dan balik lagi hilang gitu. Tapi yang gue senang adalah perubahan dari gimana caranya perubahan dari Robert Downey Jr. ini menjadi seorang super villain. Dari gayanya aja pas dia di acara San Diego Comic Con itu kan gayanya pas lentang kayak and I am Dr. Doom gitu. Gue mau bayangin gayanya kayak and I am Iron Man. Sama gayanya. Jadi dari bentuk gaya yang sama ini gue bisa membayangkan bahwa dia udah tahu ceritanya bahwa sebenarnya Dr. Von Doom yang satu ini adalah Iron Man yang kita lihat di Endgame. Entah gimana caranya mereka ngeplesetinnya gimana, intinya adalah ada kesinambungan, keterkaitan antara karakter Iron Man dengan Dr. Doom. Gue nggak tahu ya, apakah ini ada kaitannya dengan konsep jangkar cangkang yang ada di Deadpool and Wolverine. Karena di Deadpool and Wolverine kan kita tahu sendiri Fox Universe Earth 1005 itu, ketika Logan meninggal,
universe tersebut lambat laun akan menghilang dan juga akan musnah. Sedangkan di Sacred Timeline, cangkangnya itu gue yakin adalah sosok Tony Stark yang mengorbankan diri di Avengers Endgame. Gue nggak tahu apa kinerja dari Secret Timeline, apakah juga sama dengan Alternative Universe, bisa juga menghilang juga, tapi kayaknya bakal bisa juga. Jangkar dari Earth 616 ini kan Tony Stark, dan jelas ini akan membusuk di universe gitu ya. Jadi gue bisa membayangkan bahwa di suatu titik universe kita akan membusuk, akan terbentuknya universe baru. Kalau di komik itu disebut dengan Battle World, dan kita akan melihat banyak sekali karakter-karakter lain dari universe yang lain bergabung di salah satu universe. Dan dalam hal ini kayak kalau kita lihat di Deadpool kan itu The Void kan, kita akan melihat banyak sekali karakter-karakter yang masuk ke The Void, termasuk juga nantinya tiba-tiba Beyonder masuk. Gue sih sebenarnya berharap Beyonder masih diperankan oleh Henry Cavill ya, meskipun memang Cavill Rin, gue nggak mau terlalu spoiler, udah muncul di film Deadpool and Wolverine, tapi gue berharap bahwa di satu titik Beyonder itu sebenarnya adalah si Henry Cavill yang banyak banget menyamar di salah satu realitas, salah satunya di Avengers, dia sempat juga menyamar jadi Molecule Man. Nah, di satu titik gue berharap bahwa Beyonder akan membentuk universe yang baru, makanya disebut dengan rebootnya MCU. Itu akan dibuat suatu universe yang baru. Kalau di komik itu namanya Battle World, dan di sana akan dikumpulkan orang-orang yang entah mirip, entah berkesinambungan, yang intinya adalah jangkar dari Earth 616 ini udah hilang, akan membusuk, dan akan membuat para Avengers berjuang mati-matian untuk mengambil alih ataupun mendapatkan universe yang baru. Jadi salah satunya ini adalah salah satu pertemuan antara Dr. Doom dengan para Avengers, dengan para superhero-superhero lama, dan terjadi perebutan kekuasaan di sini. Jadi gue bisa ngebayangkan gimana kerennya nanti di Avengers Secret Wars, dan kita serahkan aja sama Russo Brothers dan juga tim. Gue yakin banget bahwa epic comeback dari momen-momen Endgame itu akan terjadi lagi. Gue seneng banget. Apalagi Pedro Pascal yang akan menjadi gong dari MCU masa sekarang. Muncul lagi gong baru lagi yang sebenarnya gong lama gitu. Robert Downey Jr. sebagai Dr. Van Doom akan membentuk battle akhir yang keren banget gitu. Namun di belakang layar, di balik semua itu, gue salut sama Marvel, Kevin Feige dan juga Disney. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengembalikan para superhero-superhero lama, termasuk juga Chris Evans, meskipun dia bukan sebagai Captain America, tapi balik lagi sebagai Human Torch. Dan gue yakin juga pada akhirnya nanti Captain America juga bakal balik lagi. Gue bener-bener terharu dengan usaha mereka untuk mengembalikan inner child kita lagi. Dan kita bener-bener semangat lagi dengan superhero. Apalagi perilisan dari Deadpool itu kebetulan banget pas San Diego Comic Con. Jadi ini udah dirancang jauh ke belakang. Ini pas Deadpool lagi hype-hypenya. Kita umumin yang lebih hype lagi di San Diego Comic Con 2024. Boom! Gue seneng banget, guys, buat teman-teman yang mungkin dulu ngikutin Daily Screen, yang sekarang udah nggak ngikutin superhero lagi, tiba-tiba tertarik lagi masuk ke channel ini lagi, guys, ayo kita kumpul lagi, ayo kita ngobrol lagi, ada banyak lagi hal-hal yang keren, yang menarik dikumpulkan lagi. Gue tahu kalian yang nonton mungkin ada yang tua gitu, gue juga ya tua juga gitu, tapi men, superhero itu nggak ada habisnya gitu. Jadi mari kumpul lagi. Buat teman-teman yang sempat unsubscribe, silakan subscribe lagi. Buat kalian yang baru, silakan subscribe channel ini, karena ke depan dari tahun 2024 ini sampai ke 2027, karena memang Avengers Doomsday kan akan dirilis di Mei 2026. Jadi kita akan lihat gimana perkembangan dari film tersebut dari sekarang hari ini sampai tahun 2027 nanti. Kita akan membahas banyak tentang superhero-superhero Marvel khususnya. So, buat teman-teman silahkan subscribe, dan thank you buat teman-teman yang udah update informasi di channel ini. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys. Cheers.